Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Siapa nih yang sudah mulai pusing bagaimana cara melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan? Nah, hari ini kita akan bantu kalian supaya kalian bisa lebih mudah melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita mulai yuk. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk like dan subscribe, supaya nanti kalian bisa dapat notifikasi kalau kita ada posting video-video yang baru. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, ada satu hal penting yang harus kalian ketahui. Saat menjumlahkan pecahan, penyebut-penyebutnya itu harus sama. Maka kalau penyebutnya berbeda, kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. Maksudnya gimana sih? Kita langsung aja ya. Nah, kamu masih ingat nggak apa itu pembilang dan apa itu penyebut? Nah, di dalam pecahan kali ini, kamu bisa melihat. Sebentar ya. Nah, dalam pecahan ini kamu bisa melihat ada pecahan 2/3. Nah, angka 2 ini itu disebut sebagai pembilang. Sedangkan angka 3 itu disebut sebagai penyebut. Berarti yang di atas itu adalah pembilang, yang di bawah itu adalah penyebut. Ingat ya, yang di atas pembilang, yang di bawah penyebut. Next. Nah, kita langsung berlatih aja ya. Tadi saya menyampaikan bahwa kalau kalian melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka penyebutnya harus sama. Kalau berbeda, harus disamakan. Ya. Nah, di sini ada pecahan 2/3 dan 1/4. Penyebutnya ada 3, ada penyebut 3, dan ada penyebut 4. Nah, bagaimana cara menyamakannya? Kita tuliskan dulu di sini ya, 2/3 dan 1/4. Nah, kalian lihat yang mau disamakan itu kan penyebutnya. Nah, kamu kalikan aja penyebutnya dengan penyebut tetangga. 3 penyebut tetangganya adalah 4. Nah, kita kalikan dia dengan 4. Sementara 4 tetangganya 3, berarti kita kalikan dia dengan 3. Ya. Nah, kalau 2/3 penyebutnya kamu kali 4, maka pembilangnya juga harus kamu kali 4. Nggak boleh beda ya. Ntar duanya marah loh kalau beda. Nah, ini 1/4. 4-nya kamu kali 3, berarti satunya juga harus dikali 3. Di sini adalah penjumlahan, maka tengahnya kita tulis tambah. Nah, sekarang kita kerjakan nih. 2 kali 4, 2 kali 4, 8. Per 3 kali 4 itu 12. Ditambah 1 kali 3 itu 3, lalu 4 kali 3 itu 12. Nah, sekarang kita sudah punya penyebut yang sama nih, ya. Supaya memudahkan dan kamu nggak bingung nanti dengan perkalian, kalau penjumlahan, penyebutnya kamu gabungkan aja, cukup tulis 1 kali. Ya, jadi atasnya 8 tambah 3. Kalau begini, kamu udah nggak bingung lagi. Maka hasilnya 8 tambah 3 itu 11, per penyebutnya itu 12. Maka jawabannya adalah 11/12. Kita tuliskan di sini 11/12. Gampang ya? Oke, sekarang kita masuk latihan yang selanjutnya tentang pengurangan. Nah, di sini kita punya pecahan yang penyebutnya 8 dan penyebutnya 3. Sama seperti sebelumnya, kalau penyebutnya berbeda, maka penyebutnya harus kita samakan. Ya. Nah, cara menyamakannya sama seperti soal yang tadi yang pertama. Kita tuliskan dulu 5/8 dan 1/3. Nah, kita kalikan dengan tetangganya nih, 8 tetanggaan sama 3. Yang kita kali itu penyebutnya ya, karena yang mau disamakan penyebutnya, bukan pembilangnya. Nah, kita kali dengan tetangganya 3. Ini kita kali tetangganya 8. Nah, kalau bawahnya dikali 3, atasnya juga harus kali 3 nih, supaya sama. Ini dikali 8 ya. Tadi operasinya adalah pengurangan, jadi ini kita kurang. Ya, sekarang kita selesaikan 5 dikali 3 itu 15. Per 8 kali 3 itu 24. Dikurang 1 kali 8 itu 8, 3 kali 8 itu 24. Kalau penyebutnya sudah sama, kita bisa gabungkan penyebutnya supaya tidak membingungkan. Ya, jadi per 24 itu penyebutnya udah sama, kita gabungkan. Di atasnya kita tuliskan operasinya 15 dikurang
8. Nah, 15 kurang 8 ini kan hasilnya 7. Penyebutnya 24. Maka hasilnya adalah 7/24. Kita tuliskan di sini 7/24 ya. Nah, bagaimana kalau pecahannya ada 3? Nah, biasanya supaya memudahkan kamu samakannya step by step. Ini ada penyebutnya 5, 4, dan 3. Supaya mudah, kita kerjakan satu persatu ya. Kan 1/5, 1/4, dan 1/3. Nah, kita samakan dulu nih yang 5 dan 4. Yang 3 kita simpan dulu ya. Nah, 5 kita kali tetangganya 4. 4 kita kali tetangganya 5. Berarti ini dikali 4, ini dikali 5. Kita tuliskan hasilnya 4/5 kali 4, 20. Ini 1 kali 5, kita tuliskan 5/4 kali 5, 20. Nah, 1/3 gimana? Kita tetap tuliskan 1/3, karena 1/3 tadi kita belum samakan. Nah, sekarang kita sudah punya penyebutnya ada 20, 20, dan 3. Berarti kita tinggal punya 2 jenis ya. Nah, sekarang kita samakan nih. 20 dikali 3, 3-nya dikali 20. Jadi ini kita kali 3, ini juga sama. Jadi kita kali 3, kalau ini kita kali 20. Nah, kita samakan di atasnya juga, dikali 3, ini juga dikali 3, ini dikali 20. Nah, sekarang kita kerjakan. 4 dikali 3, 12. Per 20 kali 3, 60. Jadi operasinya tambah ya. 5 kali 3, 15. 20 kali 3, 60. Lalu ditambah 1 kali 20, itu 20, per 3 kali 20, 60. Sekarang kan udah sama nih, berarti kita tuliskan aja di bawahnya 1 kali per 60. Tinggal atasnya kita tuliskan 12, ditambah 15, ditambah 20. Hasilnya 20, 30, 47. 47 per 60. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kita tuliskan di sini 47 per 60. Mudah kan? Sekali lagi ya. Di sini kita punya pecahan dengan penyebut 2, 3, dan 5. Operasinya ada penjumlahan dan pengurangan. Kita kerjakan dari kiri ya. Di sini kita tulis 1/2, di sini 1/3. Kalian juga boleh ikuti ya sambil menonton video ini. Supaya nanti waktu latihan kalian sudah bisa mengerjakan. Nah, ini kita simpan dulu ya, saya lingkari untuk kita simpan. Kita kerjakan dulu 1/2 dan 1/3. 2 kita kali tetangganya 3. 3 kita kali tetangganya 2. Nah, ini tinggal kita samakan dengan yang di bawah. Coba kita samakan. Sekarang kita kerjakan 1 kali 3, 3 per 2 kali 3, 6. 1 kali 2, 2 per 3 kali 2 juga 6. Ini kita tetap tuliskan. Nah, sekarang kita tinggal punya penyebutnya 2 jenis nih. Ada yang 6 dan ada yang 5. Kita kali dengan tetangganya. Ini kita kali 6, ini kita kali 5. Nah, ini kan sama nih. Ya udah kita kali dengan sama aja 5. Ini atasnya kita tinggal samakan, dikali 5, ini dikali 6 karena bawahnya 6. Nah, sekarang kita kerjakan lagi. 3 kali 5 itu 15. Per 6 kali 5 itu 30. Operasinya kita boleh tuliskan atau nanti juga boleh 2 kali 5, 10. Per 6 kali 5 itu 30. 1 kali 6 itu 6, 5 kali 6 itu juga 30. Nah, udah sama nih, operasinya kan tadi di sini tambah, di sini kurang. Nah, kita karena sudah sama penyebutnya, kita gabungkan aja. Nah, tinggal atasnya kita tulis 15 ditambah 10 dikurang 6. Hasilnya berapa tuh? 15 tambah 10 kan 25. 25 dikurang 6 itu 19. Berarti kita tuliskan di sini 19/30. Dapat deh hasilnya. Kita tulis jawabannya 19/30. Udah kan? Nah, bagaimana kalau operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan pecahan campuran? Sebelumnya kita review dulu ya, pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari ada bilangan bulat, lalu ada pecahan biasa di sini ya.
pecahan biasa. Jadi ada bilangan bulatnya di depan, lalu diikuti dengan pecahan. Sama untuk pecahan ini adalah pembilang dan ini adalah penyebut, lalu ini disebut bilangan bulatnya. Ya, jadi ada bilangan bulat, ada pembilang, dan ada penyebutnya. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ini pasti kalian sudah pernah belajar. Sebenarnya pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat yang dijumlahkan dengan pecahan. Jadi kalau kita mau ubah penulisannya bisa seperti ini nih. 1 ditambah pecahan 2/3. Selanjutnya kita lihat ya. Jangan pusing. Ini saya pindahkan dari slide yang tadi nih. Ini jadi 1 2/3 itu sama dengan 1 ditambah pecahan 2/3 ya. Nah, bilangan bulat 1 ini kita bisa ubah menjadi bentuk pecahan yaitu 3/3. Kenapa 3/3? Karena kita mau menyamakan penyebutnya supaya sama dengan pecahan biasa tadi yaitu 3. Ya, kalau misalnya dia 1/4 berarti kita buatnya menjadi penyebut 4 nih. Berarti berapa dibagi 4 supaya hasilnya 1? Pasti 4 dong. Berarti 4/4 ditambah 1/4. Ya, jadi tergantung penyebutnya berapa. Nah, di sini kebetulan penyebutnya 3. Maka kita tuliskan 3/3. 3 bagi 3 hasilnya 1 kan? Jadi sama aja. Tambah 2/3 hasilnya 5/3. Nah, di sini 3/3 kita tambahkan dengan 2/3. Karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tuliskan gini ya, karena penyebutnya sudah sama per 3, berarti kita tuliskan atasnya 3 ditambah 2. 3 tambah 2 hasilnya 5. Jadi 5/3. Ini jawabannya. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dengan cara yang lebih simple. Nih aku ajarin ya. Kita lihat ya. Ini kita bisa ubah dengan cara seperti ini. Kalian perhatikan aja sebentar. Kalian perhatikan aja penyebutnya. Ya, setelah kalian lihat penyebutnya, di sini kan penyebutnya 3. Ya, bilangan bulatnya 1. Nah, ini kita kali. Jadi ini dikali. Lalu dijumlah, ditambah ya. Jadi kalau kita tuliskan kurang lebih seperti ini. Jadi 3 dikali 1. 3 dikali 1 hasilnya ditambah 2. Ya, 3 kali 1 kan 3. Ditambah 2 hasilnya 5/3. Nah, ini caranya lebih gampang, lebih simple. Tinggal kalian ingat aja, ini dikali, pertama dikali dulu, lalu hasilnya ditambah. Penyebutnya tetap sama, dipertahankan. Ya, kita latihan ya. Nah, ini berlatih. Pertama tadi, ini diapain? Betul, dikali. Setelah hasilnya, diapain? Betul, ditambah ya. Nah, berarti kita boleh tuliskan nih 4 dikali 2. 4 dikali 2 terus ya ditambah 1 per penyebutnya berapa? Ya, 4 ya. Nah, ini 4 perkalian harus dikerjakan lebih dulu ya. 4 kali 2 8 ditambah 1 berarti hasilnya 9/4. Berarti pecahan campuran 2 1/4 kita bisa ubah menjadi pecahan biasa menjadi 9/4. Kenapa sih kita harus berlatih mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Ya, karena nanti ketika kalian melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan, kalau kalian bingung, kalian bisa mengubahnya dulu menjadi pecahan biasa supaya lebih mudah dikerjakan. Contohnya gimana? Nah, ini contohnya. Kita latih ya. Nah, kita ubah dulu nih pecahan 2, 1/2. Kita ubah dulu nih. Ini dikali, berarti 2 dikali 2.
terus hasilnya ditambah 1, pembilangnya 1 per 2. Hasilnya berapa nih? 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. 5 per 2. Sekarang yang 1/3. 1/3. Ini kita kali, ini kita jumlah. Berarti 3 ya dikali 1 ditambah 1 per 3. Hasilnya berapa? 3 kali 1, 3, tambah 1, 4. Berarti 4 per 3. Nah, kita sudah punya nih bentuk pecahan biasa dari 2 1/2 itu 5 per 2, sementara 1 1/3 itu pecahan biasanya 4 per 3. Sekarang, penjumlahan ini kita bisa tuliskan menjadi 5 per 2 ditambah 4 per 3. Nah, sekarang kita bisa kerjakan dengan cara yang tadi. 5 per 2 ini. Ini kita kali dengan tetangganya, ini kita kali dengan tetangganya. Ini di atasnya sama, di atasnya juga sama. Jadi 5 kali 3 hasilnya 15 per 2 kali 3, 6. Sekarang 4 kali 2, 8 per 3 kali 2, 6. Kita gabungkan karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita tuliskan 15 tambah 8. Hasilnya 23 per 6. Nanti kita bisa tuliskan di sini 23 per 6. Nah, bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Nanti kita akan bertemu di video selanjutnya ya. Selanjutnya, kita berlatih lagi. Nah, kita punya pecahan 2, 3 per 4. Tanpa bantuan, ayo gimana? Dikali dulu. Apa yang dikali? Betul, 4 dikali 2. Ini dikali, kan tadi di sini dikali. Sekarang ini ditambah. Berarti ditambah 3. Penyebutnya sama, 4. Berarti hasilnya 4 kali 2, 8 ditambah 3, 11 per 4. Selanjutnya 1, 2 per 5. Ya, Loh. Sebentar ya, Nah, 1, 2 per 5. Kita lihat. Ini dikali. Oke, berarti kita tulis 5 dikali 1. Lalu ditambah, betul, ditambah 2 per 5. 5 kali 1, 5, ditambah 2, 7. Berarti 7 per 5. Nah, kita bisa kerjakan 11 per 4 dikurang 7 per 5. Nah, kita samakan dulu penyebutnya. 11 per 4 dikurang 7 per 5. Kita kali dengan tetangganya. Nah, ini dikali 5, ini dikali 4. Nah, sekarang 11 kali 5, 55 per 4 kali 5, 20. Dikurang 7 kali 4, 28 per 5 kali 4, 20. Karena sudah sama, kita tuliskan sekali saja. 55 dikurang 28. Hasilnya 27 per 20. Benar ya? Berarti kita tuliskan di sini hasilnya 27 per 20. Gampang kan? Nah, sekarang kita berlatih dengan soal cerita. Kita lihat ya, sebentar saya ubah pointernya dulu. Nah, kalau soal cerita, kalian perlu tahu nih, ini kira-kira penjumlahan atau pengulangan. Seperti ini, tinggi pohon mangga adalah 31/5 meter, tinggi pohon mangga adalah 22 per 3. Berapakah selisih? Selisih itu sebenarnya pada prinsipnya itu ditambah atau dikurang? Jawabannya dikurang, ya, karena selisih. Nah, berapa selisih tinggi pohon mangga dan tinggi pohon nangka? Ya, kita tinggal kurangin aja. 3, 1/5 dikurang 2, 2 per 3. Nah, kita ubah dulu nih. Ini dikali, ini ditambah. Berarti 5 dikali 3 tambah 1 per 5. Hasilnya berapa? 15 tambah 1, 16 per 5. Lalu dikurang. Ini kita kali. Berarti 3 dikali 2. Ini ya. Lalu ini ditambah. Ditambah 2 per 3. Ini dikurang. 3 kali 2, 6. Tambah 2, 8. Berarti 8 per
3. Nah, sekarang kita kerjakan soalnya. Karena sudah dalam pecahan biasa. 16 per 5 dikurang 8 per 3. Kita kali dengan tetangganya. Ya, ini kita kali 3, ini kita kali 5. Disesuaikan atas bawah harus sama. Ya, 16 kali 3 berapa? Itu 8 kali 6. 48 per 5 kali 3, 15. Dikurang 8 kali 5 kan 40 tuh, per 3 kali 5, 15. Maaf, udah mulai lalot nih. Penyebutnya sudah sama, kita samakan aja per 15, tinggal tulis atasnya 48 dikurang 40. Hasilnya 48 kurang 40 berapa? 8 per 15. Berarti selisih pohon mangga dengan pohon nangka itu selisihnya adalah selisih, saya tulis ini ya, 8 per 15, satuannya apa? Meter, jangan lupa satuannya ya. Oke, soal selanjutnya. Modi punya pita sepanjang 21 per 4, 21 per 4, dan membeli lagi. Kalau dia membeli lagi, itu ditambah atau dikurang? Ditambah, betul ya, ditambah 2 per 3. Lalu digunakan untuk membungkus kado. Kalau dipakai berarti ditambah atau dikurang? Iya, dikurang. Berarti dikurang 1 per 2. Nah, berapa sisanya? Nah, di sini kita ada pecahan biasa, ada pecahan campuran 2. Pecahan campurannya kita rubah dulu. Nah, ini saya nggak pakai cara lagi ya. Saya nggak pakai bantuan. 4, terus dikali 2 ditambah 1 per 4. 4 kali 2 itu 8 tambah 1 per 4. Hasilnya 9 per 4. Sementara ini 2 dikali 1 ditambah 1 per 2. 2 kali 1, 2 tambah 1 per 2. Hasilnya 3 per 2. Sekarang kita selesaikan. Kita tuliskan ulang dalam pecahan biasa. 9 per 4. Lalu ditambah 2 per 3. Lalu dikurang 3 per 2. Ini kita simpan dulu, tapi nanti kita tetap tuliskan di bawah ya. Nah, ini 4 kita kali tetangganya kali 3, ini kita kali tetangganya kali 2, ini dikali 3 juga, berarti ini dikali 4. Sekarang 9 kali 3, 27 per 12, ditambah 8 per 12, dikurang 3 per 2. Pertanyaannya, 2 kita bisa ubah jadi 12 juga nggak? Bisa, kita kali berapa? Bisa kita kali 6. Atau kalau kalian mau dikali sebelahnya juga boleh. Kalian boleh kali 2-nya dikali 12, 12-nya dikali 2. Tapi kalau misalnya 2 bisa kita jadikan dengan 12, cukup kita ubah 2-nya aja. Nah, 2 dikali berapa supaya dapat 16? 2 dikali 6. Ini tinggal dikali 6. Ini perlu dikali lagi nggak? Nggak usah, karena dia sudah 12. Sudah sama dengan ini ya nanti ya. Berarti kita tinggal tuliskan ulang nih. 27 per 12 ditambah 8 per 12 dikurang 3 kali 6 kan 18 per 2 kali 6 12. Sudah sama semua kan? Nah, tinggal kita tuliskan sekaligus. 27 ditambah 8 itu berapa? 35 ya. Dikurang 18. Hasilnya 17 per 12. Berarti sisa pitanya Maudy, sisa itu adalah 17 per 12, satuannya meter. Berarti meter. Ini hasilnya ya. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Semoga ini bisa membantu baik kalian sebagai siswa maupun mungkin ada orang tua yang membantu anaknya belajar selama masa pandemi ini, di mana anak-anak diharuskan untuk belajar dari rumah. Kami para guru juga sangat memahami. Untuk itu saya mencoba membantu anak-anak di rumah maupun orang tua supaya melalui video ini kalian juga bisa belajar lebih lagi, kalian bisa putar ulang videonya untuk belajar. Semoga video ini membantu ya. Kalau kalian misalnya punya topik-topik yang kalian ingin supaya dibahas, kalian juga bisa tolong tuliskan aja di kolom komentar di bawah supaya nanti mungkin kita bisa provide dengan video yang lebih sederhana, dengan metode yang lebih sederhana. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga membantu.